بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم الله. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali kami informasikan kepada seluruh jamiah Yasin Tahlil Al-Hidayah, acara halal bihalal pada malam hari ini tentunya kita lakukan dengan live streaming ya, ibu-ibu. Jadi bisa dipastikan untuk hijabnya bisa ditata dulu, Bu. Sudah dipersiapkan kameranya dengan luar biasa ya, touch up dulu ya katanya ya. Oke, sambil menunggu persiapan, tentunya hal yang kita tunggu pada malam hari ini adalah Mau'idotul Hasanah yang disampaikan tentunya oleh, kalau umum kita bilangnya Bapak Ustadz Anwar Musyadat ya, kita bilangnya seperti itu. Tapi Bu, beliau ini sudah sering live streaming tentunya di YouTube, jadi kan bisa klik dengan nama tenar, jadi sudah langsung bisa dilihat di YouTube tentunya dengan nama besar beliau Lora Anwar Musyadat ya. Mungkin kalau aplaus enggak, jangan. Ya, sebentar lagi sambil menunggu persiapan tentunya. Ya, tentunya untuk acara halal bihalal pada malam hari ini tanggal 24 April 2025 bertepatan di rumah Ibu Nuratin, kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Tentunya sebagai puncak pada malam hari ini, marilah kita sambut bersama Mau'idotul Hasanah. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Lora Anwar Musyadat. Kepada beliau kami persilahkan. Cek. Sudah mulai? Itu sudah juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hadir banyak, tapi volumenya masih 50%. Bisa lebih kencang lagi, ibu-ibu? Bisa nggih? Saya doakan kalau suaranya keras, semangat ketika jawab salam, mudah-mudahan hidupnya berkah semuanya. Syukur-syukur bisa pergi ke kota Mekah, bisa tawaf di Ka'bah, bisa sa'i dari Bukit Sofa Marwah, bisa mabit di Mina Musdalifah, wukuf di Padang Arafah, ziarah ke kota Madinah, pulang dari Mekah bisa beli tanah, bisa beli sawah, bangun rumah mewah, beli mobil mewah, rizkinya bertambah, menjadi istri yang solehah. Yang semangat ge. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Loh, enak suaranya jadinya semangat gitu loh, mau ceramah jadinya semangat. Diikuti semuanya kata-kata saya, innallaha witrun yuhibbul witra. Sesungguhnya Allah ganjil, suka kepada yang ganjil. Nah, salam kita baru berapa? 2. Kita ganjilkan supaya kita termasuk yang dicintai oleh Allah. Setuju semuanya? Tapi sebelum saya salam yang ketiga, ada sebuah pantun. Biasanya kalau pantun itu dijawab apa? Iya, makasih. Tadi saya sudah dandan kok, makanya nggak dibilang cakep ya nggak enak lah, ya. Ya jelas cakep, wong laki-laki sendiri ya, lainnya ibu-ibu. Monggo dicakepin nggih. Siapa yang mau daun salam? Kurang semangat, Bu. Ayo yuk semangat. Ceramahnya nggak lama-lama, mau 30 menit. Ya kurang lah 15 menit. Oh 10 menit lah ya. Nggak usah lama-lama. Siapa yang mau daun salam? Petik di kebun menjelang petang. Siapa yang ikhlas menjawab salam? Kudoakan lunas semua utang. Oh, aminnya langsung kenceng kabeh kan? Oh, termasuk bapak-bapaknya juga amin. Ini tanda-tanda utangnya wage. Tapi nggak apa-apa ya. Yang penting mau ngaji, insya Allah nanti lancar rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita bersyukur kepada Allah bisa duduk di tempat ini. Insya Allah majlis yang seperti ini adalah majlis yang diridhoi oleh Allah. Amin. Majlis yang seperti ini adalah majlis yang dicintai oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Bahkan dikatakan, kata Nabi, ini adalah taman surga. Makanya Nabi itu mengatakan dalam hadis, "Idza marartum biryadil jannah." Apabila kalian melewati taman-taman surga, kata Nabi, farta'u, maka singgahlah di tempat itu. Tujuannya apa? Cari manfaat, cari ilmu, nyari bekal di dalamnya. Kemudian para sahabat itu bertanya, ya Rasulullah, wa mariyadul jannah, apa yang dimaksud dengan taman-taman surga itu? Kemudian Nabi menjawab, yang dimaksud dengan taman-taman surga adalah khilaquz zikri wa fi riwayatin majalisul ilmi, yaitu majlis-majlis zikir, majlis-majlis ilmu. Alhamdulillah kita tadi zikir, saya dengar tadi pas di jalan. Solawat juga dibaca, luar biasa. Habis zikir, habis solawat, ngaji, lengkap di sini. Insya Allah taman surga ini menjadi muqaddimah kumpulnya kita di surga. Amin ya rabbal alamin. Dan ini saya acungi jempol. Kenapa? Lengkap. Karena dalam hadis itu dikatakan kalau ada majelis perkumpulan orang, kok di dalamnya nggak disebut nama Rasulullah, nggak ada solawat di dalamnya, maka tempat itu akan menjadi bahan penyesalan bagi orang yang hadir. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan Ibnul Jauzi mengatakan orang yang hadir di tempat itu kemudian pulang akan meninggalkan bau yang lebih busuk daripada bangkai. Tapi alhamdulillah tadi solawatan, zikir juga. Karena kalau pakai solawat itu memang bagus. Bisa dipakai sebagai media dakwah. Untuk doa bisa pakai solawat. Allahumma cukupono luberono. Aminnya mana? Allahumma cukupono luberono, keluarga sehat kabeh, beras akeh, duit akeh.
Allahumma cukupono luberono, keluarga sehat kabeh, beras akeh, duit akeh. Kanggo apa? Kanggo ngaji, lunga kaji, barokahe Kanjeng Nabi. Mugi sing jomblo dang rabi. Oh, jomblo akeh. Kok amin kabeh iki piye? Jomblo, cukup jomblo. Oh anake, oh tak kira iki jomblo kabeh. Insyaallah ganti ae untuk anak nggih sing semangat, sing sekolah tambah pinter. Besok gede dadi dokter. Salawat semuanya. Allahumma sholli wa sallim ala, kurang keras, hidina Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan da'i. Mana suaranya? Bidawami lahi solatan daimatan bidawami mulkillahi. Loh enak, doa versi solawat bisa. Bahkan ngasih nasihat kepada seseorang pun bisa lewat solawat. Makanya yang pernah viral itu di TikTok ya, di YouTube dan lain sebagainya, solawat itu bisa isinya nasihat. Coba saya pengen semangatnya yang hadir di sini. Ada sebuah makalah dari ulama, man shalla 'alan nabi wa rafa'a sautahu wajabat lahul jannah. Siapa yang berselawat kepada Nabi kemudian mengangkat suaranya, maka insya Allah surga baginya. Coba saya pengen semangatnya di sini. Kita pakai solawat versi nasihat. Coba tangannya diangkat semua. Coba. Yang nggak ngangkat tangan tak doakan HP-nya hilang. Angkat, monggo. Cuma ngangkat tangan ya. Coba geser kanan dulu, kanan, kiri. Nah, kanan, kiri. Ngaji itu nggak usah terlalu tegang, nyantai aja. Kanan, yang cepat. Kanan, kiri, kanan, kiri. Bisa? Oke. Tapi suaranya harus kenceng. Oke. Saya coba ngecek. Coba bersama-sama diangkat, cuma sebentar aja. Ini ada yang bawa HP enggak ya? Ada yang bawa HP enggak? Coba dinyalakan. Ini kan gelap. Bagus itu. Bal, coba kamu dokumentasikan dari situ, Bal. Coba HP-nya dinyalakan, senternya diginikan. Loh, bagus. Coba Bal, siap Bal. Kurang. Ayo yang lain. Ini bagus ini nanti dokumentasinya. Ah. Wes Bal, siap. Yang bawa HP diangkat ya. Oke, sip. Wah, ini kan ya. Jadi ngaji biar beda gitu ya. Ngaji serius terus, gak enak ngaji serius itu. Ngaji nyantai tapi ilmunya dapat. Monggo. Diangkat semuanya, yang pakai HP diangkat, yang enggak ada HP tangannya diangkat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Salawat yang kencang semuanya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Iwak bandeng ono iwak sepat, percuma ganteng ora gelem salat.
Iwa hiu, iwa hiu, iwa papat. Percuma ayu ora gelem salat. Sholawat yang kenceng. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Sallu ala Nabi Muhammad. Enak ya, adem. Sholawat di dalamnya ada nasihatnya. Percuma ganteng kalau tidak mau sholat, percuma ayu kalau tidak mau sholat. Karena sholat nanti yang akan dihisab oleh Allah pertama kali. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi sholatuhu. Yang akan dihisab oleh Allah di hari kiamat nanti dari amal kita adalah sholat. Sholatnya baik, aman. Sholatnya jelek, waduh kacau nanti. Na'udzubillah min dzalik. Loh, versi doa bisa, versi nasihat bisa, bahkan versi agak ngawur dikit bisa. Ya, contohnya kayak gini, dijawab nggih. Bapak NU, Ibu Muslimah. Kurang kompak. Bapak NU, Ibu Muslimah. Kakak Ansor, adik Fataya tahlilane saben malam Jumat. Mulih tahlilan padha gawa berkah rahmat. Astagfirullah, kok berkah sih? Yang bener ngawur beneran. Oh, wes sudah saya duga jawabannya mesti gitu. Rahmat, Bu, rahmat. Tahlilan kok gawa berkat iku piye? Nah, kan angel ngono iku. Dalam sebuah hadis itu dikatakan seperti ini, la yaq'udu qaumun, tidak duduk satu kaum, yadhkurunallah, mereka zikir kepada Allah. Nah, kita ini lagi zikir, ngaji, sholawat, tahlilan, yasinan, itu zikir. Tidak duduk satu kaum mereka zikir kepada Allah illa, kecuali minimal dapat 4. Haffat humul malaikah wa ghashiyat humur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fiman indahu. 1, malaikat datang mengelilingi mereka yang zikir. Yang kedua, rahmat menyelimuti mereka. Loh, rahmat menyelimuti mereka, bukan berkat. Loh, ibu-ibu berkat. Wah, angel ya. Rahmat menyelimuti mereka. Banter salah. Gak jelas ya. Yang ketiga, ketenangan turun kepada mereka. Jadi enak rasanya. Kalau ngajinya memang enak rasanya. Bahkan 1 jam gak terasa. Ini kalau dilihat paling sudah 45 menit gitu. Oh, belum ya. Turun ketenangan atas mereka. Dan yang keempat, Allah akan membangga-banggakan mereka di hadapan para malaikat. Itu loh hambaku sekarang lagi zikir, lagi nyebut-nyebut namaku, lagi ngaji, dibanggakan di depannya para malaikat. Mudah-mudahan kita termasuk, amin ya rabbal alamin. Karena memang, kenapa kok saya sampaikan, datang tahlilan itu bukan berkat tapi rahmat. Kenapa? Yang bisa memasukkan seseorang ke dalam surga itu rahmat Allah, bukan amal. Jangan sampai bangga dengan amal. Saya tahajud tiap malam, belum tentu bisa masuk surga. Saya yasinan tiap malam Jumat, belum tentu bisa masuk surga. Saya jamaah 5 waktu di masjid, belum tentu bisa masuk surga. Tapi yang bisa memasukkan seseorang ke dalam surga itu adalah rahmat Allah. Karena berat ketika kita melakukan amal ibadah, itu berat. Karena syaratnya apa? Ikhlas. Contohnya apa? Saya ceramah, kan banyak kiai-kiai, ustadz ceramah biasanya yang diharap apa? Kok berkah, jelek, kurang ajar. Nyari apa biasanya yang diharap? Hah? Enggak, berkat, amplop, ya kan ya? Loh, bener kalau ada kiai, ada ustadz
ngaji, ceramah yang diharap itu amplop atau berkat, dosa besar, haram hukumnya. Tetapi kalau ada jamaah ngundang ustadz tapi nggak ngasih amplop, itu jauh lebih besar. Makanya hati-hati. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Loh, ikhlas itu berat. Ikhlas itu berat. Kadang-kadang ada kotak infak lewat, kalau 1.000 ditutup. Tapi kalau sudah 100.000, gelangnya wis dipakai, kerincing, set, dimasukkan. Itu wis tanda-tanda nggak ikhlas itu. Kalau sudah beramal nggak ikhlas, oh wis sia-sia semuanya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Saya doakan mudah-mudahan yang hadir di tempat ini uangnya banyak semuanya, Bu. Saya itu pernah mendapatkan amalan dari kiai di Madura. Saya ini kan asli Madura. Ada yang bisa nebak saya mana? Madura mana? Bangkalan ya nggak gini, Bu, nggak ganteng gini Bangkalan. Mana? Sumenep ya, saya kurang ganteng nek Sumenep ya. Sampang sih terlalu jelek, Bu, ya. Saya Pamekasan, ibu kota Madura itu Pamekasan. Tapi saya tinggal di Surabaya sudah dari tahun 2023. Sekarang sudah jadi warga Desa Bohar. Dekat berarti? Desa Bohar, Star Safira, ada klaster Nizar Mansion. Tahu? Ada yang tahu? Masuk ke klaster Nizar Mansion, kalau misalkan nanya satpam itu kenal semuanya. Masuk klaster Nizar Mansion, sebelum ada gazebo, ada rumah besar 2, mobilnya 2. Itu rumahnya Pak RT. Rumah saya di depannya. Ada yang pernah ke Nizar? Loh, Pak Luki tetangga saya. Kebalik. Bukan saya tetangga Pak Luki. Saya awal-awal soalnya tinggal di situ. Berarti Pak Luki tetangga saya. Bukan saya tetangga Pak Luki, kebalik. Ya betul ya. Tapi saya nggak pernah pijet ke Pak Luki, okay? Sungkan saya nanti diceritakan, wih ono tompele rek, wah kan nggak enak ngono kan. Nek pijet saya nyari orang-orang yang lain, okay? Nah, loh saya ngomong apa kok jadi alamat? Ngomong apa tadi, Bu? Nggih. Lupa beneran loh. Apa? Hah? Amalan. Oh iya sih. Yes. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi saya pernah mendapatkan sebuah amalan dari Kiai Haji Muslih Adnan Madura. Kalau kamu pengen uangnya banyak, amalkan 3 surat. Oh, no katanya. Gampang cara ngamalkannya. Yang pertama, baca surat Yasin selama 7 hari. Ba'da subuh. Setelah sholat subuh, baca surat Yasin. Kemudian angkat tangannya setelah baca Yasin. Doanya cuma 1. Ya Allah, berikan aku uang banyak. Cuma gitu toh. 7 hari. Kok ternyata 7 hari itu masih belum banyak uangnya. Sik pancet ay keadaannya. Pindah ke surat yang kedua, surat Al-Waqi'ah. Cara ngamalkannya sama. Baca setiap subuh selama 7 hari. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadzibah, sampai selesai. Baca 7 hari, setiap selesai angkat tangannya. Ya Allah, berikan aku uang banyak. Loh Ustadz, wis tak baca Yasin 7 hari, Al-Waqi'ah dibaca 7 hari, gak banyak uangnya Ustadz. Nah yang ketiga, surat Tanah dibuka, ya, ditol, dijual. Nah, ini yang 3 ini pasti manjur. Nah makanya nanti ibu-ibu, kalau sudah ngamalkan Yasin kok nggak kaya-kaya, Al-Waqi'ah tol, surat Tanahnya itu dibuka, ditol, insya Allah uangnya wake. Mudah-mudahan semuanya yang hadir di tempat ini uangnya banyak, amin ya rabbal alamin. Para jamaah, bapak ibu yang dirahmati oleh Allah, nah kita ngumpul di tempat ini adalah dalam rangka halal bi halal. Nah halal bi halal ini adalah tradisi lokal Indonesia, gak ada yang punya. Bahkan orang Arab saja gak ngerti apa artinya halal bihalal. Karena itu yang buat orang Indonesia. Dan ceritanya itu adalah ketika di tahun 1948. 1948 Presiden Soekarno itu pusing.
Melihat keadaan negara Indonesia kacau berantakan. Tokoh politik yang satu saling menyalahkan tokoh politik yang lain. Gak ada yang mau ngalah, ribut, saling menyalahkan. Pokoknya merasa dirinya pendapatnya paling benar. Bingung Presiden Soekarno. Yang pada akhirnya Presiden Soekarno minta tolong kepada Kiai Haji Wahab Hasbullah. Kiai, ini gimana keadaan negara kita ini kacau. Ribut antara tokoh politik yang satu dengan politik yang lain. Gimana caranya supaya bisa damai? Maka Kiai Haji Wahab Hasbullah itu memberikan saran. Gini Pak Presiden, kalau memang pengen damai, pengen rukun lagi, nanti setelah Ramadan, kebetulan waktu itu Ramadan, pas hari raya Idul Fitri, adakan silaturahim. Loh, kalau silaturahim kan wis biasa. Coba cari istilah yang lain. Oke, ini ada istilah bagus, katanya Kiai Haji Wahab Hasbullah. Orang yang bermusuhan itu namanya dosa. Dosa itu ya tentu haram hukumnya. Sesuatu yang haram, biar tidak haram lagi, harus dihalalkan. Gimana kalau nanti kegiatannya itu dikasih nama halal bihalal? Akhirnya apa? Diadakan acara halal bihalal, semua tokoh politik, semua se-Indonesia hadir, semuanya akhirnya berangkulan rukun lagi. Inilah tujuan kita ngadakan halal bihalal. Mungkin ada di antara bapak, ibu, sengaja ataupun nggak sengaja menyinggung yang lainnya, maka bisa saling menghalalkan, saling memaafkan. Insya Allah kalau sudah saling memaafkan, bersih hatinya. Gak termasuk dalam lagu ini. Kan biasanya ada lagu gini. Di langit ada matahari, di bumi banyak orang iri, teman sukses kepanasan, dicarilah keburukan, buat jadi bahan gibahan. Ono wonge teko ngacung ada, tak foto dan selfie. Loh iya. Jadi kalau sudah saling memaafkan, hilang perasaan penyakit hati, hilang. Kan biasanya ada orang tetangga beli kompor, dia yang kepanasan. Tetangga beli kulkas, dia yang kedinginan. Akhirnya dia tersiksa, mati. Akhirnya gara-gara penyakit hatinya itu. Di langit ada matahari, di bumi banyak orang iri, mulutnya tajam-tajam, gak punya perasaan, sibuk dengan urusan orang. Wong teko? Gak ada ya? Alhamdulillah. Ya, jamaah ini kayaknya insya Allah hatinya bersih semuanya. Amin ya rabbal alamin. Berat, kadang-kadang merasa dirimu paling mulia, itu berat juga, itu sombong namanya. Kalau sudah ada penyakit sombong, waduh, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Gak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebesar biji sawi kesombongan. Oh, boy, itu sudah sombong. Bahaya penyakit hati itu, makanya bersihkan. Nanti dengan acara kegiatan halal bihalal ini diusahakan salam-salaman. Yang mungkin pernah gak saling sapa, saling sapa. Jadi kalau misalkan kita hidup bermasyarakat seperti ini, pasti di antara yang A dengan yang B pasti ada perbedaan. Betul apa enggak? Betul. Tapi berbeda itu bukan harus berpecah belah. Berbeda itu boleh, yang enggak boleh berpecah belah. Meskipun berbeda, tapi tetap satu. Makanya semboyan negara kita itu adalah Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Wong kita lihatlah cara ibadah kita kadang-kadang loh ada yang beda. Takbiratul ihram, ibu-ibu, beda kan? Banyak kan? Ada yang lurus telinga, Allahu Akbar. Ada yang di dada, Allahu Akbar. Ada apa enggak? Coba saya mau tanya, ibu-ibu yang benar lurus telinga atau di depan dada? Semua benar. Kalau ibu-ibu pakai lurus telinga atau di dada? Lurus telinga. Karena kita mazhab Syafi'i pakai pendapat pertama, lurus telinga. Allahu Akbar. Kalau mazhabnya Hambali di dada, Allahu Akbar. Sama-sama sah. Tapi kalau kita lihat sekarang banyak yang masih takbirnya seperti ini. Allah. Itu kurang sempurna. Kalau takbir itu tangannya menghadap ke kiblat, tidak rapat, tidak renggang, tapi standar. Lurus dengan ini apa namanya? Anting-anting. Allah. Kalau laki-laki gagah. Allahu Akbar. Kalau ibu-ibu agak rapat.
Allahu Akbar. Bahkan kalau kita lihat, ada yang sampai diputer. Pernah lihat enggak? Allah. Untungnya cuma diputer, nggak pakai dijilat, dicelupin. Loh, saya pernah sholat itu, Oreo, nggih. Saya pernah sholat, tepat di samping saya. Tak lihat, nggak jadi takbir saya. Allah. Oh, ya kalau saya husnudzon, saya kan nggak gampang suudzon, nggak boleh kalau suudzon itu. Jangan-jangan ada dua kemungkinan. Satu, belum ngaji. Yang kedua, mungkin dia mantan pendekar. Jadi jurus ke bawah. Jadi husnudzon. Jadi rumusnya, ibu-ibu, kalau kepada orang lain, husnudzon. Kepada diri sendiri, suudzon. Kita sekarang kadang-kadang kebalik. Orang lain, suudzon. Iya kan? Iku pamer. Gitu kadang-kadang kita itu. Okay. Jadi meskipun beda cara takbiratul ihramnya seperti ini satunya seperti ini, gak apa-apa. Cari persamaannya. Oh, yang penting sama-sama takbiratul ihram. Selesai. Ketika sujud misalkan, yang didulukan lutut apa tangan dulu, Bu? Ayo, yang nggak jawab ini jangan-jangan nggak pernah sujud gitu ya. Ayo, lutut apa tangan dulu? Kalau saya tangan dulu boleh apa enggak? Boleh. Mau lutut atau tangan boleh. Kalau kita mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Hambali menganjurkan lutut terlebih dahulu. Allahu Akbar. Kalau mazhab Maliki, tangan terlebih dahulu baru lutut. Loh, ada semuanya. Yang nggak boleh itu kalau kepala duluan. Loh, ini bisa geger otak. Yo, nyungsep ya. Nyungsep. Makanya kita itu kalau ibadah perlu ilmu. Gunanya ada majelis-majelis seperti ini, minimal pulangnya bawa ilmu. Jadi eman kalau misalkan cuma yasin, tahlil, pulang, eman. Kasih nasihat meskipun cuma satu hadis. Belighu anni walau ayah. Sampaikan meskipun satu hadis. Minimal pulang, dapat ilmu. Meskipun cuma satu. Karena apa? Kalau kita beribadah gak pakai ilmu, ditolak, tidak diterima. Coba diikuti. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal dengan tanpa ilmu, amalannya ditolak, tidak diterima. Loh, eman sholat berpuluh-puluh tahun cuma ikut-ikutan, ternyata ketika di akhirat dianggap gak sholat karena tidak sah semuanya. Eman. Makanya adanya majelis ini istiqomahkan. Bagi yang punya ilmu, sharing, gak harus datangkan ustadz dari luar. Kalau misalkan memang ada yang ahli di sini, sampaikan, ayo saya bacakan satu hadis supaya apa? Pulang dapat ilmu. Eman kalau misalkan ibadah sudah jamaah tapi ternyata tidak sah karena kita sholatnya nggak pakai ilmu. Tasyahud, coba pernah nggak, Bu, saat tasyahud ngelihat orang yang gerak-gerak tangannya? Ini bukan cari sinyal loh ya. Iki memang gayanya kayak gini. Ada yang diem, betul? Coba ibu-ibu kalau yang di sini diem atau gerak-gerak? Kalau saya gerak-gerak boleh apa enggak? Kenapa kok nggak gerak-gerak kalau boleh? Sekali-sekali diem, sekali-sekali gerak. Loh, hah? Orang sana itu di mana? Orang Pakistan. Jadi memang ulama itu beda pendapat. Kalau mazhab Hanafi, ini bukan mazhab kita, jangan dipraktekkan. Mazhab Hanafi agak beda. Ketika masuk syahadat, asyhadu alla, loh, ketika la keluar, asyhadu alla ilaha illallah. Habis itu nggak pakai isyarat. Kalau mazhab Syafi'i kita kalau sholat ketika masuk syahadat asyhadu alla ilaha, ketika il keluar illallah. Pandangan mata yang awalnya ke tempat sujud berubah kemana? Jari. Telunjuk sendiri, jangan telunjuknya orang. Illallah. Ini sendiri. Sampai fil alamina innaka hamidum majid, tutup. Pandangan berubah ke tempat sujud lagi, baru salam. Dan yang salam itu biasanya banyak yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi, itu enggak sah. Assalamualaikum warahmatullahi, banyak, bahkan imam. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum, itu tidak sah, langsung batal. Karena cara mengucapkan salam itu dalam kitab Safinatun Najah
harus ada alif lamnya. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ibu-ibu yang sebelahnya nggak usah jawab. Waalaikumsalam. Ini tampak parah, Bu. Nggak usah dijawab. Tapi kalau misalkan ketemu dengan teman, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Jawabannya apa? Waalaikumsalam. Itu bahasa Arab itu. Bukan waalaikumsalam. Salah bacanya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ya wes, karena sudah ditutup dengan salam. Iki lanjut apa? Sudah selesai? Sudah berapa menit, Bal? Hah? 50 menit loh. Kok iso 15 gitu loh? Sampai jam berapa, Bu, ini? Jam 10 ini ngundang apa ngontrak? Sampai jam 10. Wis jam berapa, Bal? Hah? Oh kan wis jam 8 loh. Gak terasa. Ternyata ya, kalau Imam Syafi'i illallah fil alamin innaka hamidum majid ditutup. Kalau mazhab Hambali, Imam Hambali ini muridnya Imam Syafi'i, beda lagi. Setiap ada lafaz Allah gerak. At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Ada lafaz Allahnya. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Sampai fil alamina innaka hamidum majid harus konsentrasi. Loh Ustaz, kalau yang gerak-gerak itu apa? Yang gerak-gerak itu ternyata gurunya Imam Syafi'i, Imam Malik namanya. Tapi gerakannya itu yaminan wa yasiron, kanan kiri. At-tahiyatul mubarakatus salat. Bukan atas bawah. At-tahiyat. Loh Ustaz, kalau atas bawah itu biasanya Syekh Nasruddin Al-Albani yang dipraktekkan teman-teman Salafi. Tahu teman-teman Salafi? Itu atas bawah. Ada yang nggak pernah ngaji, nggak pernah hadir majelis, bingung, iki sing bener atas bawah atau kanan kiri, digabung, putar. Jadi kalau ada yang muter itu nggak pernah ngaji. Ya, untungnya cuma diputar, nggak pakai dijilat, dicelupin. Ini nggak pernah ngaji kalau yang kayak gini. Jadi yang ada atas bawah kanan kiri, ini putar itu. Iki apa maksudnya? Nggak ada kayak gitu. Tapi semuanya itu sah. Yang gerak sah, yang nggak gerak juga sah. Tapi kalau kita mazhab Syafi'i nggak usah digerakkan. Kalau gerak itu dianggap makruh, tapi sah. Sah semuanya, tapi yang nggak boleh itu kalau dibalik. At-tahiyatul mubarakatus salat. Ini nantang malaikat kalau kayak gitu. Nah, harus tahu ilmunya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Makanya saya sampaikan tadi, meskipun berbeda, gak usah dilihat perbedaannya, dilihat persamaannya. Selama Tuhannya sama-sama Allah, nabinya sama-sama Muhammad, agamanya sama-sama Islam, kitab sucinya sama-sama Al-Quran, syahadatnya sama-sama la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia itu adalah saudara kita. Bahkan kalau beda itu, justru itulah yang memberikan keindahan dalam hidup kita. Jadi keindahan itu karena perbedaan. Coba kita lihat pelangi. Pelangi indah karena apa? Beda warna. Merah, kuning, hijau di langit yang biru. Coba misalkan tiba-tiba putih, hitam. Gak jelas. Apa sih? Gak jelas. Makanya diberi warna merah, kuning, hijau. Karena apa? Justru dengan perbedaan hidup itu jadi indah. Bahkan ya, tangan kita indah jarinya karena jarinya berbeda. Coba ibu-ibu sebutkan nama-nama jari, nggih. Nanti dapat sepeda, nggih. Nggih, bareng-bareng yang kompak. Ini namanya apa, Bu? Ibu jari. Ini namanya apa, Bu? Telunjuk. Yang keras yang belakang nggak kedengeran. Ini namanya apa, Bu? Jari tengah. Ini namanya apa, Bu? Salah. Ayolah, serius fokus. Ulang-ulang. Ini nggak fokus ibu-ibu. Bu, yang belakang. Ini namanya apa? Ibu jari. Ini namanya apa? Telunjuk. Ini namanya apa? Ini namanya? Loh kan? Salah. Ini bukan jari manis. Ini jari nggak pakai manis karena manisnya sudah ada di ibu-ibu semuanya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Habis ini pulang dilempar sama bapak-bapak. Jadi meskipun berbeda, gak apa-apa. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang eratlah kalian pada tali Allah, jangan berpecah belah. Okay?
Jadi meskipun beda, nggak apa-apa, lihat persamaannya. Justru beda itu bisa memberikan keindahan. Adanya kita itu karena perbedaan. Adanya kita di dunia karena perbedaan. Ya, ibu sama bapak kita kawin, lahir anak, lahir kita. Loh. Jadi Allah menciptakan itu sudah beda, Adam dan Hawa. Coba bayangkan, Adam Bambang, nggak ada kita. Ya. Justru beda itu yang bisa saling melengkapi. Suami punya kelebihan, punya kekurangan. Istri juga seperti itu, punya kelebihan, punya kekurangan. Nah, kekurangan suami dilengkapi oleh kelebihan istri, kekurangan istri dilengkapi oleh kelebihan suami, saling melengkapi. Di sini ada yang jomblo? Masih ada yang jomblo? Janda? Ada nih janda gimana? Ya janda itu jomblo namanya, nggih. Jomblo sesi 2, betul ya. Nek duda, enggak ono ya. Ya enggak apa-apa. Kalau misalkan masih ada yang jomblo, yang janda, ya, enggak usah sedih, nggih. Karena jomblo itu kan artinya sendiri. Sendiri itu satu. Indonesia merdeka karena bersatu, bukan berdua ya. Jadi santai. Kalau misalkan pas dihina, halah janda, halah jomblo, katakan saya jomblo bukan karena saya tidak ada yang mau, gitu loh. Ya. Tapi memang orang-orang masih kurang beruntung mendapatkan diriku. Oh no. Tapi ya jangan sampai saya jomblo bukan karena tidak ada yang mau, tapi memang nggak ada yang suka ke aku. Waduh, itu parah itu. Oke, jadi tetap semangat, mau jomblo mau janda, wis tetap semangat. Coba biar lebih semangat, biar lebih berkah, biar gak ngantuk, coba diikuti sholawat, okay? Nada yang lain sekarang. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin Habibillah. Salatullah salamullah Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin Habibillah. Hei kawan, yuk kita ngaji kepada para kiai sebagai bekal di saat mati. Hujan gak hujan tetap ngaji. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Hei kawan, yuk bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad agar kelak mendapat syafaat, selamat dunia akhirat. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Coba diangkat tangannya semuanya. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kekuatan pada kami untuk menjaga negeri ini. NKRI. Kurang keras. NKRI. Lebih keras. NKRI. Sholawat. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kayaknya sudah ngantuk semuanya, nggih. Tanda-tanda harus diakhiri. Kok dereng sih ngantuk berarti saya, nggih.
Kita ini sekarang berada di akhir-akhir bulan Syawal. Bulan Syawal itu artinya bulan peningkatan. Harapannya, kenapa kok disebut sebagai bulan peningkatan? Harapannya, apa yang kita dapatkan selama di bulan Ramadan, kita sudah dilatih selama 1 bulan penuh, itu bisa dipertahankan kalau bisa ditingkatkan. Nah, kalau di bulan Ramadan dulu, kita yang biasanya nggak pernah sholat jamaah jadi sholat jamaah, betul apa enggak? Betul. Yang nggak pernah ngaji jadi ngaji, yang nggak pernah sholat malam jadi sholat malam, yang nggak pernah puasa jadi puasa. Makanya diharapkan ketika sudah dilatih selama 1 bulan itu diistiqomahkan, kalau bisa ditingkatkan. Ngajinya jangan cuma pas Ramadan, di luar Ramadan harapannya ya tetap ngaji. Bahkan kalau bisa ibu-ibu, kalau cari mantu itu cari mantu yang bisa ngaji, yang Al-Qur'annya bagus ya. Jangan sampai seperti kisahnya siapa? Anas, Torik sama Imron. Jadi Anas, Torik, Imron ini datang ke rumahnya Kiai, tiga-tiganya pengen ngelamar putrinya Pak Kiai. Ngetok si Anas, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Ada apa?" katanya Kiai. "Saya ingin melamar putri Pak Kiai." "Namamu siapa?" "Anas Pak Kiai." "Oke, sesuai dengan namamu, baca surat Anas." Dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. "Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas." Tajwidnya bagus, makhorijul hurufnya bagus, hafal, dijempol sama Pak Kiai. Bagus, kamu calon mantuku. Yang kedua, siapa yang kedua? Torik. Anas, Torik, Imron. Torik, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Ada apa?" "Saya juga ingin melamar putri Pak Kiai." "Namamu siapa?" "Torik Pak Kiai." Baca surat At-Torik sesuai dengan namamu. Bismillahirrahmanirrahim. "Was-sama'i wat-tariqah, wa ma adraka mat-tariqah, an-najmus saqib." 17 ayat hafal. Bacaannya bagus, tajwidnya bagus, dijempol. Bagus, calon mantuku. Yang Imron kemeringat 200 ayat. Waduh, angel lagi. Kemeringat si Imron. Wah, nyari akal si Imron. Ngetok sambil kemeringetan. "Assalamualaikum Yai." "Waalaikumsalam." Kemeringatnya tambah banyak, okay? "Ada apa?" "Itu Pak Yai, saya pengen ngelamar putri Pak Kiai." "Oke, namamu siapa?" "Mustambah." "Namamu siapa?" "Nama saya itu Pak Yai, Imron, tapi sering dipanggil Kulhu Yai." Itu gak bisa itu. Kan memalukan gitu, gak keren gitu loh ya. Makanya ibu-ibu nanti kalau misalkan cari mantu, cari yang bacaannya bagus. Contohnya ini, bagus bacaannya. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Ya kita tiru ulama-ulama terdahulu itu gak pernah meninggalkan sehari saja untuk membaca Al-Quran. Nah kita kalau bisa minimal sebulan hatam sekali. Ustadz susah Ustadz kalau sebulan hatam sekali. Ya sudah, sehari 1 halaman. Ustadz susah Ustadz, ribet sama masa. Ya sudah, 1 hari 1 ayat. Susah Ustadz, ini gendong bayi. Satu hari 1 huruf. Gitu. Loh, jangan diremehkan 1 hari 1 huruf. Kenapa? 1 huruf itu pahalanya luar biasa. Nabi pernah mengatakan, "La aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun." Aku tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf, tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Jadi kalau ada orang membaca alif lam mim, berarti sudah baca 3 huruf. Masing-masing huruf aku beri 1 kebajikan. 1 kebajikan kulipat gandakan jadi 10. Jadi kalau kita baca alif lam mim itu 3 kali 10 berapa? 30. Makanya kalau nggak sempat, hari ini nggak sempat ngaji, baca aja. Bismillahirrahmanirrahim. Nun, sadaqallahul azim. Kerja. Besok, Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Berangkat aja, nggak apa-apa. Dapat pahala itu. Itu baru 2 huruf, 3 huruf, 1 huruf. Bismillahirrahmanirrahim itu loh, sudah ayat Al-Quran itu. Coba berapa huruf Bismillahirrahmanirrahim itu? Oh, padahal sering kita baca, cuma kita lo nggak ngerti berapa huruf. Berapa Bu? 19. Jadi 19 huruf. Coba bayangkan, Bismillahirrahmanirrahim 19 kali 10, 190. Luar biasa kalau kita baca Al-Quran itu.
Nggih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Makanya diistiqomahkan membaca Al-Qur'an dan enggak ada kata terlambat. Kalau misalkan ada ibu-ibu yang belum bisa baca Al-Qur'an, belajar enggak apa-apa. Meskipun ikro enggak apa-apa. Abata, batasa, enggak apa-apa. Jangan sampai kita mati kok ternyata enggak bisa baca sama sekali. Minimal kita sudah punya niat untuk belajar, itu sudah ditulis, sudah bisa baca Al-Quran. Kita nggak tahu 1 menit ke depan masih hidup atau tidak, nggak tahu. Jadi namanya ajal, maut, nggak ngelihat umur. Yang muda mati, yang tua mati. Makanya kan ada lagu, orang kaya, yang keras bu, terus ngantuk ini, katanya terus ngantuk. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, ibu-ibu, bapak-bapak, ustadznya, ya kurang ajar bu, nek ustadznya mati. Oh, jadi mati itu gak ngelihat umur. Kita yang hadir di sini, kumpul di sini, gak tahu siapa nanti yang akan mati duluan. Bisa-bisa ibu duluan, ustadznya belakangan. Atau kebalikannya, ustadznya belakangan, ibu-ibu duluan. Oh, nggak tahu. Ya, kullu apa? Apa sih bang? Apa bang? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Gak ngerti. Kalau sudah mati, masuk ke alam kubur, yang ditanya itu bukan macam-macam. Pelajaran TK, SD, TK dan SD yang ditanya cuma marrabbuka, wa man nabiyyuka, wa ma imamuka, waman ikhwanuka, wama kiblatuka. Loh, yang ditanya cuma 5 pertanyaan. Siapa Tuhanmu? Lah orang kalau misalkan tidak terbiasa menjaga sholat 5 waktu nggak bisa jawab. Karena jawaban 5 pertanyaan semuanya ada di sholat 5 waktu. Kalau sholat 5 waktunya terjaga, terjawab sendiri 5 pertanyaan kubur ini. Marrabbuka. Jawabannya apa? Ketika sholat kita sering menyebut nama Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Sami Allah. Mulut sudah terbiasa ketika selama kita hidup mengucapkan Allah. Maka ketika mati, ketika ditanya marrabbuka, Allahu Rabbi, aman langsung. Waman nabiyuka, siapa nabimu? Dan jawaban ini juga ada dalam solat ketika tasyahud. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Muhammadun Nabi, aman. Apalagi pertanyaan berikutnya? Wa ma kitabuka, apa kitabmu? Ketika kita sholat, baca surat Al-Fatihah, itu Al-Quran. Surat-surat pendek, itu Al-Quran. Al-Quran kitabi. Aina kiblatuka, mana kiblatmu? Ketika kita sholat, mustaqbilal kiblati, ngadep ke arah Ka'bah. Al-Ka'batu kiblati. Waman ikhwanuka, siapa saudara-saudaramu? Ketika kita sholat berjamaah, ada kaum muslimin dan muslimat. Loh, terjawab semuanya 5 pertanyaan. Insya Allah kalau 5 waktu kita terjaga, 5 pertanyaan akan terjawab. Amin ya rabbal alamin. Sudah berapa menit bang? Hah? Sudah 1 jam bu. Makanya kok mulut saya wes gak enak iki rasanya. Oh, terus dari Hong Kong. Kok bisa terus? Biasanya kan ibu-ibu itu nggak malam-malam. Beda dengan Majelis Al-Anwar itu sampai jam 10 bu biasanya. Ada yang tahu Majelis Al-Anwar dah? Sampai jam 10. Majelis saya ini setiap Selasa, mulainya 7:30 sampai jam 10. Jamaahnya dulu itu cuma 4 orang. 4 orang. Sekarang sudah ratusan. Dan itu dilakukan setiap pekan dan alhamdulillah istiqomah. Bebas, tanya jawab masalah sholat, masalah bersuci, masalah haid. Loh, penting kalau ibu-ibu ini harus ngerti masalah haid. Bu, coba terakhir sebelum saya tutup, kalau ada wanita keluar darah 1 jam, kemudian habis itu gak keluar darah lagi, itu haid atau tidak? Oh, bingung. Ini jangan-jangan masih belum haid semua ya? Oh, nggak tahu jawabannya piye. Saya ulangi, penting terakhir ini sebelum saya akhiri. Ada wanita, jelas ada wanita
keluar darahnya cuma 1 jam. Habis itu nggak keluar darah lagi. Itu haid atau bukan? Bukan. Kenapa? Haid itu minimal 24 jam sehari semalam. Jadi kalau nggak nyampe 24 jam bukan darah haid. Nah sekarang contoh lagi. Ada wanita keluar darah 2 hari. Habis itu berhenti. 2 hari itu haid atau bukan? Dilihat dulu umurnya. Kalau umurnya nggak nyampe 9, usianya 7 tahun, itu darah penyakit. Tapi kalau usianya 9 tahun sampai ke atas, itu baru haid. No, dilihat umurnya. Nah sekarang saya kasih umur. Ada wanita usia 20 tahun keluar darah 7 hari, haid atau tidak? Belum tentu. Dilihat keluar darahnya di mana. Kalau di hidung namanya mimisan. Nggak fokus jawabannya ibu-ibu ini. Wes, kalau karena sudah nggak fokus, sudah ngantuk, ya wes kita akhiri. Kapan-kapan nanti kalau diundang lagi kita ngaji lagi, nggih. Wes, kita ini pakai doa atau gimana? Doa, nggih. Monggo kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma tawwil umurana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa tsabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qarribna wa 'anil syarri ab'idna wa qad hawaijana fid din wad dunya wal akhirah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.